Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa dengan NIM 226500666 dari kelas B. Di video kali ini saya akan mereview materi kedua dan tugas. Jadi untuk materi kedua ini yaitu manajemen risiko cyber crime. Di sini ada manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime yaitu risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk ancaman seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko, yaitu identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber, di mana dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini ada beragam, yaitu satu, kehilangan data, di mana serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Kedua, ada gangguan operasional. Tiga, ada kerugian keuangan, yang dimana keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian bisnis. Keempat, ada hilangnya reputasi. Kelima, penyalahgunaan identitas. Keenam, ada sanksi hukum. Risiko dan dampak cybercrime pada individu, yang dimana adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi, di mana risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cyber. Risiko cybercrime pada pemerintah atau negara, yang dimana adalah kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Dampaknya yaitu konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dari kejahatan cyber yaitu melibatkan sejumlah masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber ini dia adalah sangat signifikan, yang dimana kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Dampak politik dari kejahatan cyber ini memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional, di mana kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan.
Oke, di sini ada langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Satu, ada identifikasi risiko. Kedua, ada penilaian risiko. Ketiga, ada pengembangan kebijakan dan prosedur. Empat, proteksi dan pencegahan. Lima, ada deteksi dan tanggapan cepat. Enam, pengurangan risiko. Tujuh, pemulihan. Delapan, evaluasi dan perbaikan. Sembilan, kemitraan dan kolaborasi. Oke, mungkin itu saja review materi dari saya, materi kedua. Lanjut ke untuk contoh kasus tugas 2. Di sini saya mengambil contoh kasus pada tugas yang pertama. Di sini ada kasus pertama yaitu jenis kejahatan phishing dengan resiko phishing bermodus APK via WhatsApp sehingga terbobolnya password dan akun mobile banking. Dampaknya kerugian finansial dari Ratna Aprianingsih mengalami kerugian hingga 1,4 miliar. Pihak yang dirugikan atas nama korban yaitu Ratna Aprianingsih. Oke, untuk kasus kedua yaitu ada jenis kejahatan cyberbullying, pelecehan di dunia maya atau secara langsung. Yaitu resikonya siswa SMP dibully teman kelas, korban ditampar hingga dilecehkan. Dampak yang terjadi, korban mengalami luka-luka, rambut dicukur, muka memar hingga membuat korban trauma. Pihak yang dirugikan yaitu seorang siswa kelas 1 SMP berinisial HA, umur 13 tahun. Untuk kasus ketiga, yaitu dengan jenis kejahatan pemerasan online, yang dimana risiko kasus pemerasan oleh supir taksi online. Dampaknya yang terjadi, korban mengalami pemerasan sebesar 100 juta, kerugian 100 juta, yang dimana pihak yang dirugikan adalah seorang wanita atas nama Cindy. Oke, mungkin itu saja penjelasan atau review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.